syukurilah kehidupan ini apa adanya. Iya, gitu yang paling enak tuh. Menenteramkan diri. Benar. Kalau kamu makin tinggi bermimpi, kalau jatuh sakit nanti, kalau nggak kesampaian. Nah ini kan sesuatu hal yang malah mendowngrade potensi yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, Bung. Ini yang harus menjadi bahan pikir kita sebenarnya. Masa sih Tuhan menginginkan hambanya itu hidup biasa-biasa saja? Padahal kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya bagaimana kita mau berlomba gitu? Kalau kita sedangnya berada di zona nyaman. Ya sudah, gue mampunya sedekah 5.000, ya udah 5.000 aja gitu. Kita nggak mau meningkatkan jumlah sedekah kita gitu. Karena semakin kita tingkatkan, semakin kita menjadi manusia yang bermanfaat. Padahal biasanya orang yang seperti itu ya Pak, biasanya harus ketampar dulu. Misalnya sesuatu yang harus ketemu kejedot lah gitu. Benar. Baru dia langsung lari gitu. Benar. Apa kita mau nunggu itu gitu? Nah itu. Karena ini ya, Tuhan kalau sayang sama hambanya, iya benar. pasti hambanya itu dibikin mentok dulu. Iya, mentok dengan ujian. Agar apa? Agar sadar. Karena kalau nggak diberikan ujian, dia merasa hidupnya baik-baik saja gitu. Kalau sudah diberikan ujian baru dia mikir, waduh, kok hidup gue jadi begini ya? Banyak masalah gitu. Baru dia mau introspeksi diri. Nah, alangkah baiknya gitu, sebelum Tuhan memberikan ujian, kita berikan ujian duluan buat diri kita. Maksudnya kita sadar duluan gitu ya Pak? Sadar duluan. Ya kayak saya merasa memang semakin dewasa, semakin kita berumur, semakin kadang sulit untuk berubah. Iya benar, makin lengket ya. Benar, karena kebiasaan itu sudah terbentuk menjadi karakter. Nah, masalahnya karakternya seperti apa dulu? Kalau karakter yang baik sih alhamdulillah. Kalau karakter yang buruk, kitanya bermasalah gitu. Nah di sini gue makanya saya selalu ini ya, mencari masalah. Tapi mencari masalah ini bukan saya cari gara-gara orang gitu ya. Kan kadang kita cari masalah, orang nggak tahu apa kita tonjok. Maksud masalah di sini sesuatu yang positif ya, sesuatu yang positif. Benar. Misalnya kita biasanya sedekah 5.000, bosen masa sedekah 5.000 mulu. Tingkatkan pelan-pelan tapi misalnya 10.000, kemudian jadi 15.000. Jangan jadi 5.000 langsung 1 juta. Ya itu kena MLM gitu. Langsung 1 juta. Jadi harus bergradasi ya Pak. Benar. Biar maksudnya kerasa prosesnya gitu. Iya. Mungkin juga kalau kita sampai nekat seperti itu, cuma sekali doang biasanya. Cuma sekali doang, terus nggak kita ulangi lagi untuk seterusnya. Karena kita merasa cukup. Waduh, ini kan di luar zona nyaman gua nih gitu. Ya sudahlah, masa gua harus begini terus menerus gitu. Ntar gua jadi bokek lagi. Ini mindset yang harus kita ubah, Bung. Karena yang bisa mengubah ini hanya diri kita sendiri. Kita nggak bisa gitu. Misalnya minta seseorang gitu, memotivasi kita terus agar kehidupan kita itu bergerak. Sulit. Maka ada pada ini Pak, ada pepatah bahwa tidak akan suatu kaum itu berubah, melainkan kaum itu merubah diri sendiri. Benar. Nasibnya gitu kan. Itu saya setuju banget gitu. Karena apa? Karena Tuhan kan sudah memberikan potensi kepada manusia. Agar apa? Agar mereka mau mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Tetapi kalau manusia itu tidak sadar mereka sebenarnya memiliki potensi, ya sudah. Mereka masukkan potensi dirinya itu ke dalam museum. Iya, nggak kepake. Nggak kepake akhirnya. Padahal kalau kita sadar gitu, diri kita ini memiliki potensi yang luar biasa. Akhirnya kita dalam kehidupan juga mau bergegas gitu. Untuk menjemput cita-cita kita misalnya. Nah inilah yang harus kita sadari. Jangan di zona nyaman terus. Jangan di zona nyaman terus. Karena orang yang berada di zona nyaman ya
itu di yang ini ya saya bisa sebut gitu. Itu zona kematian tuh. Iya, zona jebakan Batman ini. Benar, jebakan Batman itu. Iya, benar. Karena kita nggak akan melakukan sesuatu tuh yang luar biasa gitu dalam kehidupan kita. Betul. Kita menganggap kehidupan kita ini ya sudah mau diapain lagi, nggak mungkin bisa berubah. Inilah yang akhirnya membuat masa depan kita itu bukan semakin baik gitu, tetapi semakin suram. Oleh karena itu kita harus berhati-hati gitu dengan jebakan Batman ini gitu. Karena jebakan Batman ini kita nggak sadar gitu. Iya. Kita nggak kayak udah enak aja benar, gitu. Udah enak semuanya gitu. Tapi sebenarnya itu bahaya gitu kan. Iya benar. Satu saat tanpa kita sadari ya. Benar banget tuh. Tanpa kita sadari kita terjebak di suatu keadaan yang sebenarnya itu keadaan yang membuat kita semakin terpuruk. Oleh karena itu ketika kita merasa nih kehidupan kita ini baik-baik saja, maka disitulah kita harus lebih waspada. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Sharing-sharingnya tentang motivasi juga kan Batman pada pagi hari ini. Jadi ya hati-hatilah. Ya. Biasanya saya menginjak apapun juga kan Batman. Hati-hati sama teh anjing. Teh kucing, teh anjing, teh bebek, teh apa aja dulu. Pertanyaan. Baik, silakan kalau bisa mau bertanya, silakan langsung tanyakan saja tentang sesi ini atau sesi sebelumnya. Di link deskripsi sudah disediakan di Gmail ya untuk pertanyaannya. Langsung saja kirim pertanyaan ke sana. Baik, sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman semua.